Bisa kita lihat ikannya lumayan besar. Ada yang tahukah ini ikan jenis apa? Ikan sidat kah, lele kah, atau ikan belut? Bagi sebagian orang Indonesia, memancing itu bukan sekedar hobi. Ini adalah ritual, terapi, bahkan seringkali menjadi alasan paling elegan untuk kabur sejenak dari rutinitas hidup yang menghimpit. Ada yang memancing demi mencari ketenangan, ada yang sekedar ingin membawa pulang lauk untuk keluarga. Namun banyak juga yang hanya ingin duduk berjam-jam menatap riak air sambil merenung hidup ini mau dibawa kemana. Nah sekarang coba bayangkan perasaan para pekerja migran kita, mereka yang terbiasa memancing di empang, di rawa, atau sungai-sungai di tanah air, tiba-tiba berada di Jepang, sebuah negara yang dikenal super tertib, sangat bersih, dan konon sungainya penuh dengan ikan karena warga lokal jarang menangkapnya. Apakah benar memancing di sana semudah melempar kail lalu langsung dapat? Hal pertama yang bikin syok pekerja kita saat sampai di Jepang adalah sungainya. Bukan karena ukurannya yang raksasa, tapi karena kebersihannya. Airnya bening, kadang sampai dasar sungai dan batu-batunya terlihat jelas. Bahkan gerombolan ikan yang berenang pun bisa terlihat dengan mata telanjang dari atas. Bagi orang Indonesia, ini adalah pengalaman yang mind-blowing. Mengapa? Karena jujur saja, di banyak daerah kita, sungai seringkali identik dengan air keruh, sampah plastik, atau limbah rumah tangga. Meskipun tidak semua sungai di Indonesia buruk, perbedaannya dengan Jepang sangat terasa. Begitu melihat saluran air atau sungai kecil yang penuh ikan, insting memancing orang Indonesia langsung meronta-ronta. Ada dorongan kuat untuk segera melempar kail. Namun disinilah letak poin menariknya, mereka tidak asal hajar. Meskipun hasrat memancing sudah diubun-ubun, para pekerja kita tetap menjaga sopan santun. Mereka tidak asal turun langsung ke sungai. Biasanya mereka akan bertanya atau meminta izin dulu kepada warga sekitar. Setelah dipastikan boleh, barulah mereka membeli alat pancing dan beraksi. Di Jepang ada pemandangan unik yang jarang kita temui. Pemancing duduk dengan sangat rapi, peralatan tertata, dan hampir tidak ada sampah yang tertinggal. Bahkan banyak pemancing yang membawa kantong khusus untuk sampah mereka sendiri. Sebelum pulang, mereka akan memastikan tempat tersebut bersih kembali. Ini adalah etika tak tertulis. Momen sederhana ini menunjukkan bahwa hobi boleh jalan, tapi etika tetap nomor satu dimanapun kita berada. Hal ini seringkali membuat pekerja kita merasa kagum sekaligus sedikit tersintil. Ternyata kualitas lingkungan itu bukan cuma soal kerja pemerintah, tapi soal kebiasaan masyarakat juga. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih sungai di Jepang ikannya banyak banget dan airnya bersih? Jawabannya ada 3 faktor utama. Yang pertama, pengelolaan lingkungan. Jepang punya sistem pengelolaan limbah yang sangat ketat. Air dari rumah tangga dan industri diolah dulu sebelum masuk ke sungai, sehingga kualitas air tetap terjaga. Yang kedua, kesadaran sosial. Di sana membuang sampah sembarangan bukan cuma melanggar aturan hukum, tapi melanggar norma sosial. Orang akan merasa malu jika melakukannya. Yang ketiga, regulasi perikanan. Populasi ikan dijaga dengan pembatasan jumlah tangkapan dan penebaran benih secara rutin. Jadi ekosistemnya terus dipenuhi, bukan dikuras habis. Bandingkan dengan tantangan kita di Indonesia, kita punya potensi luar biasa. Sungai lebih banyak dan keragaman ikan jauh lebih tinggi karena iklim tropis kita mendukung pertumbuhan sepanjang tahun. Tapi kita masih berhadapan dengan masalah pencemaran dan penangkapan ikan yang tidak terkendali, seperti penggunaan setrum. Padahal kalau dijaga, Indonesia bisa jadi surga pemancing yang jauh lebih hebat. Bagi para pekerja migran kita, momen di tepi sungai ini adalah waktu untuk melepas stres setelah kerja panjang dan menghadapi tekanan hidup di negeri orang. Seringkali bukan ikan yang mereka cari, tetapi adalah ketenangan. Hanya dengan modal umpan sederhana seperti roti, mereka bisa mendapatkan tarikan ikan yang
kuat. Ada pelajaran berharga di sini. Memancing di lingkungan yang tertib membuat mereka lebih menghargai alam. Mereka melihat langsung bagaimana sistem yang terjaga bisa memberikan imbalan berupa keseimbangan lingkungan dan hiburan yang murah namun berkualitas. Pada akhirnya, memancing bukan cuma soal ikan. Ini adalah soal kesabaran dan menghargai proses. Dari cerita para pekerja kita di Jepang, kita belajar bahwa keindahan alam dan kelimpahan sumber daya adalah buah dari kedisiplinan kolektif. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, baik yang hobi mancing maupun yang sekedar butuh alasan untuk healing. Kalau menurut kalian, apa yang perlu kita perbaiki agar sungai-sungai di Indonesia bisa sebersih dan sekaya Jepang? Yuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Thank you dan see you di next video.